To change the plan. And right hand down, goes for the right hand, but Ennis takes it. Down goes Delorme. Well, Brandon Barron. Darwin Ennis with the left hand drops. Gerard boots Ennis. Punch in between. Another knockdown score with a overhand right and another combination. Towns, Bud, Crawford. Akankah pemegang gelar tak terbantahkan Terence Bud Crawford akan melawan petarung tak pernah kalah sebagai penantang wajib IBF-nya? Sahabat tinju dunia, Terence Bud Crawford saat ini bisa dibilang sedang menikmati hasil kerja kerasnya, di mana dia sedang berada di puncak ketenaran pasca berhasil menyatukan gelar 140 sebagai undisputed dengan mengalahkan Errol Spence Jr. beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah mulai banyak para petarung top yang diajukan untuk melawan Crawford ini, dari yang mungkin sampai yang tidak mungkin dia hadapi. Crawford sekarang bisa memilih siapa yang akan dia hadapi nanti, dan tentu saja hal itu tergantung dari besaran pendapatan yang akan dia dapatkan. Beberapa berita mengatakan bahwa saat ini Terence Crawford dihadapkan dengan petarung tak terkalahkan sekaligus penantang wajib IBF-nya, Jaron Bud Ennis. Namun kemungkinan besar Bud Crawford akan menolak pertarungan itu karena bentrok melawan Ennis dirasa kurang menarik bagi dirinya. Bud Crawford tentu saja tahu bahwa Jaron Bud Ennis adalah petarung yang kurang dikenal meskipun dia mempunyai prestasi yang mentereng. Belum banyak publik tinju yang mengenal Bud Ennis dan karenanya namanya tidak akan menjual apabila dia melawannya. Kehebatan Ennis di atas ring tentu sangat mengesankan. Ia masih sangat belia dengan berumur baru 26 tahun. Rekor pertarungannya pun sangat mengesankan, yaitu dengan 28 kali menang KO dari 32 pertarungannya dengan 1 no contest dan juga sekaligus belum pernah kalah. Prestasi amatirnya juga mengesankan, yaitu diantaranya adalah sebagai juara Golden Glove Amerika Serikat pada tahun 2015. Di atas kertas, dengan reputasi itu, Jaron Bud Ennis memang berpotensi bisa mengalahkan Terence Crawford sebagai juara undisputed kelas welter, atau setidaknya Bud Ennis mampu membuat Bud Crawford bisa babak belur. Namun persoalannya, apakah pertarungan itu akan memberikan Terence Crawford bayaran besar dibandingkan misalnya Crawford melawan Gervonta Davis ataupun Canelo Alvarez? Jawabannya tentu saja adalah tidak. Jika Crawford melawan Ennis sekarang, maka sama saja dia memberikan jalan emas bagi petinju muda itu. Dalam sebuah wawancara di program radio di New York, Amerika Serikat, Crawford menggambarkan bahwa betapa bodohnya dirinya jika dia mau mendengar narasi jika dia takut menghadapi pertarungan melawan Bud Ennis ini. Dengar, saat ini banyak orang bilang, Bud begini, Bud begitu, Bud begini. Kalian tahu, bertarung dengan Bud Ennis adalah situasi yang merugikan. Itu bukan megang tarung. Nilai jualnya kecil karena nama saya. Apa yang sudah saya peroleh? Tidak ada untungnya merealisasikan duel melawan Bud Ennis. Ingat, saya berada di ujung karir saya. Saya ingin membuat semuanya serba masuk akal. Pastinya 100% soal uang. Tidak ada yang bisa diharapkan dari duel melawan Bud Ennis. Dulu saya bertarung untuk membawa diri saya ke tempat yang saya inginkan. Kini, saya berada pada posisi apa yang mau saya lakukan. Saya tidak peduli apa kata orang, bagaimana perasaan orang. Anda tahu, persetan semua mereka, kata Crawford kepada media. Baru-baru ini, Terence Crawford diberitakan sedang membidik pemenang mega duel antara Canelo versus Charlo yang akan digelar pada akhir bulan September. Bahkan, dia terang-terangan akan melawan Canelo Alvarez meskipun dia harus naik ke 168. Yang jelas, Crawford tentu saja harus menyiapkan dirinya dalam klausul ulang melawan Errol Spence Jr. dan Canelo. Terlepas menang atau kalah melawan Charlo, tentu ada duel ulang juga. Jadi, jika Crawford menginginkan duel melawan Canelo, maka kemungkinan besar hal itu bisa dilakukan pada akhir tahun depan dengan catatan Canelo mau menerimanya. Lawan-lawan yang berada dalam barisan melawan Crawford ini diantaranya adalah Errol Spence dalam pertarungan ulangnya, kemudian Jaron Bud Ennis, Tim Siu,
Jermell Charlo, Canelo, ataupun Cat One Time Thurman. Akan tetapi publik tinju tentu saja mengharapkan bahwa mereka lebih suka melihat Crawford melawan Tim Tissue untuk memperebutkan gelar WBO di 154 yang saat ini sedang kosong, ataupun mempertahankan kejuaraan kelas welternya yang tak terbantahkan melawan Jaron Bud Ennis. Jika Crawford memilih untuk mempertahankan gelar IBF-nya tanpa melawan Bud Ennis, maka kita akan melihat apakah Federasi Tinju Dunia akan melakukan tugasnya dengan benar, yaitu dengan mencopotnya. Akankah IBF mengizinkan Crawford membelokkan Bud saat dia melawan Errol Spence lagi, atau jika dia naik ke 154 untuk bertarung? Itu akan terlihat buruk jika mereka membiarkan hal itu terjadi. Namun, biasanya jika petarung mereka mampu menghasilkan uang banyak, maka mereka juga akan dilindungi habis-habisan oleh organisasi tinju apapun caranya, dan itu sudah terbukti dan terjadi pada beberapa petinju yang lain. Sebut saja salah satunya adalah Jermell Charlo. Situasi saat ini mengharuskan Crawford untuk bertindak hati-hati dalam memilih lawan dia berikutnya. Meskipun telah berjejer para petinju hebat yang antri untuk menghadapinya, namun Bud Crawford mempunyai kuasa tentang siapa yang akan menjadi lawan dia berikutnya. Bud Ennis mengatakan jika saat ini dia siap untuk menggempur Crawford. Namun dalam tinju, arti siap adalah bukan berarti Anda pasti menang. Secara rekor, memang Bud Ennis sangat luar biasa. Namun jika itu melawan Bud Crawford, maka rekornya tidak berarti apa-apa. Terbukti kemarin Errol Spence yang telah dibuat babak belur meskipun dengan rekor menterengnya. Jadi, jika ada yang mengatakan jika Crawford takut menghadapi Jaron Bud Ennis, kelihatannya hal itu sangat menggelikan. Bisa dipastikan jika Crawford dan timnya saat ini sedang hitung-hitungan tentang siapa yang akan menjadi lawan dia berikutnya yang mampu memberikan mereka bayaran besar. Jadi, Tennessee Crawford hanya akan siap untuk pertarungan yang berisiko besar dengan bayaran yang juga besar. Bukan hanya duel yang berisiko besar, tetapi dengan bayaran yang kecil. Jadi, sangat masuk akal jika Crawford melihat pemenang duel Canelo versus Charlo nanti, karena keduanya memang berpotensi menghasilkan uang besar. Apalagi melawan Canelo, maka sudah pasti dia akan kebanjiran dolar. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja siapakah lawan Tennessee Bud Crawford berikutnya nanti. Akankah dia mengambil lawan Bud Ennis sebagai wajib IBF-nya, atau memutuskan naik ke divisi berikutnya menghadapi para petarung top di sana, sekaligus menghasilkan miliaran dolar di ujung karirnya itu? Ya, kita tunggu saja.